Kalau di keluarganya Nabi Nuh, tahu kisahnya ya, anak dan istrinya enggak selamat dalam azab banjir besar. Kenapa? Karena enggak mau beriman. Innahum amalun ghairu salih, kata Allah. Laisa min ahlik. Anak-anakmu itu bukan dari keluargamu, wahai Nuh. Itu amalan yang enggak soleh, kata Allah. Itulah kenapa Allah tidak berfirman innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh. Kata alanya enggak ada di situ. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, kalau keluarga Ibrahim itu keluarga yang paling istimewa. Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan bapaknya kita itu, ayahnya kita semua. Millata abikum Ibrahim, ya kan? Ajaran ayah kalian yaitu Ibrahim. Istimewa. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, itu satu keturunan lewat Ishak itu yang menjadi Bani Israel nantinya. Kita bisa protes, wah itu kan keluarga Nabi, wajar istimewa. Nabi dapat wahyu, kita ini manusia biasa. Ya, berarti keluarga kita biasa-biasa aja juga gak apa-apa. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah kasih contoh keluarga yang bukan Nabi. Imran itu kata ulama orang soleh, tapi bukan Nabi. Dan keluarganya istimewa sampai-sampai Allah abadikan jadi satu nama surah dalam Al-Quran. Berarti kalau kita mau belajar membangun keluarga yang keren, belajarlah dari keluarga Imran. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya apa yang ada di dalam kandunganku ini, janin yang ada di dalam kandunganku ini, kelak akan menjadi pengabdi, kelak akan menjadi pejuang agama, kelak akan memakmurkan rumahmu, yaitu Baitul Maqdis di zaman itu ya, yang ada di Syam, di komplek Al-Aqsa. Fataqabbal minni, maka terima itu dariku ya Allah, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hannah, nama istri Imran, bernazar sama Allah, ya Allah pengen punya anak, spesifik, pengen punya anak laki-laki supaya jadi pejuang agama, supaya jadi pemakmur Baitul Maqdis, supaya jadi, kalau bahasa kita hari ini, ta'mir masjid. Jadi jangan anggap remeh profesi marbot ya teman-teman. Ini job yang dimention, yang disebutin Allah dalam Al-Quran. Ini istimewa. Nah, Hannah pengen punya anak yang bisa jadi pejuang agama. Itu dalam bentuk nazar. Nazar itu kan muncul konsekuensi kewajiban ya. Kalau dikabulkan Allah, maka harus dilaksanakan nazarnya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Ketika Hannah melahirkannya,
Qalat, dia berkata, wada'tuha untha. Yang aku lahirkan ini perempuan. Pengen punya anak laki-laki, yang lahir malah perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya itu. Walaysa dzakaru kal untha. Dan memang laki-laki itu enggak sama perempuan. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Ada berapa gender di dunia ini? There are only 2 gender. Tapi sekarang propagandanya dibanyak-banyakin ya, diada-adain. Padahal Quran udah jelas. Walaysa dzakaru kal untha. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. 2 doang. Jadi kalau ada yang nyocok-nyocokin dalil pembenaran penyimpangan, lagi bete, udah itu tinggalin aja. Ya. Ya. Di kamuflase sedikit ya. Ya, supaya tidak baru nyambung. Loading dari tadi ya. Iya. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Jadi jangan laki-laki ada yang ngaku terjebak di tubuh perempuan, gitu. Perempuan ngaku terjebak di tubuh laki-laki, gitu ya. Nggak ada kayak gitu ya. Itu harus disembuhkan karena itu penyakit. Kita membenci penyimpangannya, tapi nggak membenci orangnya, rangkul orangnya. Jangan dikucilin, jangan dimusuhin, gitu. Karena kan muncul problem-problem baru nanti, muncul penyakit menular yang berbahaya. Nanti yang repot siapa? Yang nyebarin propaganda mereka nggak mau tanggung jawab gitu. Memang itulah cara musuh-musuh Islam merusak generasi ya. Kita harus hati-hati, proteksi diri dan orang-orang sekitar ya, insyaallah. Walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Dan aku memberinya nama Maryam. Jadi tugas orang tua itu ya supaya dapat anak yang soleh, kan teman-teman nanti bakal jadi orang tua kan? Ya, insyaallah ya. Tapi sebelum jadi orang tua pasti jadi pasangan dulu kan? Jadi apa? Jadi suami dan istri dulu kan? Masa langsung jadi orang tua, bahaya gitu. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di Al-Furqan 74. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyenang mata kami. Pasangan dulu baru keturunan. Ini urutan. Quran itu mukjizat. Kalau satu kata didahuluin sama Allah, itu pasti ada makna yang luar biasa. Mustahil jadi orang tua sebelum jadi pasangan. Mustahil bisa jadi ayah dan ibu yang baik kalau belum bisa jadi pasangan, belum bisa jadi suami atau istri yang baik. Makanya belajar dulu gimana caranya jadi suami, gimana caranya jadi imam, gimana caranya jadi makmum. Kapan siap nikah? Ketika udah siap jadi imam, ketika udah siap jadi makmum. Imam itu memimpin. Imam itu punya kelebihan, imam itu menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau makmum itu patuh, taat, fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Taat sama Allah, sama suami dan menjaga diri. Jadi parameter udah siap nikah kalau udah siap jadi imam. Kalau udah siap jadi makmum. Udah punya kelebihan, udah sanggup bertanggung jawab, udah punya nafkah, gitu ya, nggak harus punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja, gitu kan? Udah siap jadi makmum. Ini udah siap nikah belum? Udah siap belum jadi makmum? Apa definisi makmum? Taat gitu. Kalau imam ruku, Allahu Akbar, makmum ruku juga, nggak mungkin sujud kan? Ya. Tapi teman-teman nanti akan sadar setelah nikah bahwa ketaatan kepada suami itu barang yang sangat mahal. Ingat kata-kata saya ya. Makanya balasannya surga.
Kalau murah mungkin cuma apa ya, cashback doang kali ya. Itulah kenapa kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, silakan masuk surga lewat pintu mana aja. Karena ternyata taat sama suami itu nggak gampang. Makanya definisi udah siap nikah, kalau udah siap jadi makmum. Makmum itu ikut komando imam. Gitu ya, jangan bilang siap nikah hanya karena dilihat dari usia, oh enggak gitu. Walaupun enggak ada kewajiban bekerja buat perempuan, nah harus siap jadi makmum dan itu butuh ilmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang istimewa itu yang qurrata a'yun. Suami qurrata a'yun, istri qurrata a'yun, anak-anak qurrata a'yun. Kenapa menyenangkan pandangan mata? Kenapa bukan hati? Quran menyebut qurrata a'yun. Qurrah itu maknanya pandangan yang enggak mau berpindah. Itu qurrah. Kalau a'yun itu jamak dari mata. Ain kan? Mata itu ain, ainun. A'yun itu jamak. Ada juga uyun. Kenapa bukan qurrata uyun tapi malah qurrata a'yun? Karena ternyata yang istimewa itu limited edition. Yang istimewa itu enggak banyak biasanya. Sehingga kita harus berupaya. Kita harus fastabiqul khairat. Ayun itu banyak tapi enggak banyak-banyak amat. Kalau uyun banyak banget. Qurrata ayun. Kenapa mata yang jadi ukuran? Supaya pasangan dan anak-anak kita menyenangkan saat bersama, saat kita tatap mereka, dan juga menenangkan saat berjauhan. Supaya membahagiakan saat kita terjaga dan juga tidak mengkhawatirkan, bahkan menenangkan saat terlelap. Itulah kenapa mata yang jadi ukuran.